Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Pak Gubernur, siang hari ini ada 12 agenda rapim BKPRI yang akan dibahas. Diawali dari Dinas Tata Air tentang usulan perubahan trase untuk inisiasi di Kampung Barat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua Pak Gubernur, Pak Asisten, Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian peserta rapat. Singkat Pak dari Dinas Tata Air Pak terkait dengan program NCICD yang ada di DPA kami Pak. Untuk NCICD ada 3 fokus Pak, bidang aliran barat dan timur. Untuk pasar ikan bidang aliran tengah alhamdulillah berjalan lancar Pak. Nah untuk timur kali Bencong on progress Pak mobilisasi alat berat. Nah sekarang fokus di Kapal Muara Pak. Seperti yang kami sampaikan pada rapat kemarin Pak terkait dengan perubahan trase yang ada di Kamal Muara. Kami dari Dinas Tata Air sudah melakukan sosialisasi di kantor kelurahan Kamal sebanyak 2 kali pada bulan Maret maupun bulan April. Lanjut juga kita sudah melakukan peninjauan lapangan di mana warga sebagian memang menentang program ini terkait dengan trase yang dianggap cukup lebar Pak. Nanti secara teknis Pak tidak akan dijelaskan. Nah ini intinya Pak meminta kebijakan mungkin dari Pak Gubernur terkait dengan perubahan trase yang ada. Seperti itu Pak. Mungkin Pak Hendri bisa jelaskan terkait dengan perubahan. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya langsung saja Pak. Jadi trase yang ada di Kali Muara Kamal ini Pak, kita mulai dari keluar sampai ke ujung Pak, kita mencanangkan 740 meter. Tetapi trase yang keluar sekarang itu di persis dekat rumah pompa kita agak belok ke sebelah barat Pak. Nah kalau sedangkan di sini ada tanggul existing yang merah ini Pak, tanggul existing. Jadi seandainya sipil kita existing, jadi kalau kita bangun 10 pile NCICD di sebelahnya barat ini kurang lebih Pak di titik yang paling terjauhnya sekitar 18 meter Pak menjorok ke barat. Sehingga kalau kita teruskan ini akan spuntai kita tuh persis ada di tengah jalan Pak. Tengah jalan mungkin bisa dilihatin fotonya Pak. Nanti lihat fotonya ini. Nah mungkin di sini nih Pak, sipil kita nanti. Spuntai kita Pak di tengah jalan ini. Enggak, pertanyaan saya kepada penataan kota. Ini yang bikin trase ini siapa gitu? Dasarnya apa bisa melencong bengkok ke dalam begitu? Izin Pak. Ya. Trase ini dasarnya adalah LRK lama, dok dalam RDTR terus peta operasional. Enggak, maksud saya gini Pak. Jadi LRK Tanggul lama kan ada. Yang ngerjain tanggul kan kita juga nggak salah. Ada trasenya. Saya nggak tahu cara kerja gimana. Ini logika saya gini. Kalau saya kerja, pasti saya melihat data yang lama. Data lama
tanggul yang lama. Kenapa pas kita mau bikin tanggul yang baru kok kenapa bisa masuk ke dalam sampai 18 meter? Nah ini ada kesalahan teknis gambar atau apa gitu maksud saya gitu. Pak Yogi ada bisa ditampilkan? Ah. Mungkin coba ditampilkan letaknya yang dari dinas penataan kota. Sebelum Belum lagi. belum nyala. Belum lagi. Sama Pak Yogi. Yang itu Pak, betul. Yang ditampilkan belakang. Nah, ini Pak. Ini Mohon izin Pak. Saya dulu Pak Yogi ya. yes, Jadi ini Pak LRK tahun 95/2008 Pak. Seperti ini Pak. Memang ada lekukan di sini Pak. Berdasarkan LRK ini diedok di RDTR, kemudian peta operasional tahun 2014. Dan staf DPK karena ini sudah jadi perda maka tidak berani untuk mengut waktu draft tahun 2015. Lalu selanjutnya. Bukan maksud saya sebelum membuat Perda 2014 kenapa sudah masuk begitu dalam? Ada jalan ada apa kok? Jadi bisa sampaikan. baik Pak. Jadi pada saat penyusunan RDTR itu memang kita mengadop sebagian besar mengadop dari peraturan sebelumnya, itu rencana rinci tata ruang wilayah 2005. Nah, dengan dasar adop ini memang kita tidak mungkin aksesibilitas dan juga kondisi fisik yang memang kita tidak ketahui pada saat pembuatan RDTR, maka lebih akhirnya kita buat RDTR seperti hanya di RWC 2005. Ini tanggul yang existing kapan bikinnya? Informasi 2013. Maksud saya ini sederhana nih cara berpikir saya ini. Berani nggak PU membuat tanggul tanpa trase? Nggak berani. Nggak mungkin kan? Kan dia lelang semua bisa bertrase jelas. Sama seperti yang ini tidak trase. Maksud saya berarti sebelum 2013 dikerjain tanggul ada trase keluar dong dari pengadaan kota. Harusnya begitu Pak. Yang fase yang Ya kan? Logikanya gitu kan? Nah kenapa waktu membuat trase baru tidak membuat RDTR tidak mengikuti dokumen trase? Itu yang saya maksud gitu loh. Hari ini semua perda RDTR kita itu ngaco. Jadi dan kita dipaksa seolah-olah dengan undang-undang ikutin gambar. Padahal kalau di dalam logika di hukum ikutin dokumen dong. Nah sekarang nggak boleh dirubah nih. Saya tidak minta peninjauan kembali loh Pak. Saya juga tidak minta pemutihan. Nggak boleh ada pemutihan, nggak boleh ada peninjauan kembali. Kecuali ada surat pusat, baru boleh ada peninjauan kembali Pak. Misalnya rumah orang yang baik-baik udah jelas kuning nih, udah baik-baik nih. Tiba-tiba jadi merah. Ya kan, itu jadi masalah. Ada yang merah jadi ungu. Dasarnya apa? Waktu kalian ngetik pun, sekali saya kalau jadi operator ya Pak ya, ngetik pun Pak ya, pasti saya ada dasar, kertasnya pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin asal suka-suka saya ngecat gitu loh. Nah ini yang saya mau tahu. Ini harus diperiksa ulang dokumen lama nih. Gimana tuh Pak? Ada beberapa kemungkinan Pak ya terkait ini. Tadi saya cek tidak pakai berita acara Pak, tapi saya cek, saya tanya staf saya bahwa ini memang ketika dasarnya adalah fase yang lama yang tadi. Jadi
trase tahun 2000 sampai 2 tadi tahun yang ini Pak. Dasarnya ini. Tanya ketika ini jadi ini, apakah dilakukan survei, ground survei persil per persil? Bukan Pak, pertanyaan saya sederhana. Saya tahu itu dulu ada seperti itu dari lapangan. Tapi maksud saya waktu mengerjakan 2013, itu pasti ada trase. Nggak mungkin mereka berani lelang, berani kerja tanpa trase. Karena kalau dia kerja di luar trase, kami dibayar. Bisa temuan, volumenya semua temuan. Ini yang logika itu yang nggak masuk. Itu yang saya maksud gini, bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau bohongin saya, bohongnya konsisten gitu loh, maksud saya gitu. Kalau Anda nggak konsisten sama saya, pasti saya tanya. Pasti saya kejar. Nah sekarang pertanyaan saya, Anda mau pilih salah yang mana? Kalau Anda mengatakan ini adalah trase yang benar sesuai tahun 2008, 92 itu, maka kita minta inspektorat periksa PU Tata Air membuat trase yang salah kemarin. Kenapa? Karena solusi yang diberikan pada saya juga ngaco, alternatif 2 gitu loh. Perubahan trase diakomodir dalam evaluasi dan atau peninjauan kembali Perda 1. Kalau alternatif 2 yang kita pilih di sini, nggak usah kerja Bapak-bapak. Bapak nggak usah kerja udah ini. Paham nggak maksud saya? Saya berpikir sederhana. Tanggul existing ada, pasti ada trase dong berarti dulu. Kalau itu ada, gimana? Baik Pak. Mungkin Pak. Jadi saya harus katakan bahwasanya pada tahun 2013 itu tidak pernah kita terbitkan trase untuk Kamal, Pak. Jadi untuk setiap trase yang kita terbitkan selalu mengacu kepada Perda tentang RDTR ataupun sebelumnya RRTWC. Demikian juga dengan rumah pompa yang existing sekarang ada di situ, itu pun tidak pernah kita terbitkan block ban atau trasenya. Final bisa kerja tuh lelang. Gimana caranya bisa dapat lelang? Ada trase semua. Gimana caranya itu? Coba nih inspektorat mana? Ada nggak? Bisa nggak? Kalau nggak ada trase kerja. Itu pertanyaan saya aja sederhana. Itu bukan sumbangan orang loh. Itu APBD kan? APBD bisa nggak? APBD saya ingat ya. Kita bikin sekolah saja, bikin gedung bisa terlambat hanya gara-gara alasan nggak dapat IMB. Nggak berani kerja orang gitu loh. Padahal ini barang kita sendiri. Kok bisa proyek ini bisa kerja tanpa ada surat? Nah sekarang kalau kita bilang gini, siapa berani kerja? Anda membuat trase masuk begitu dalam, itu gunanya buat apa gitu? Kita udah coba ini Pak, jadi ini ada RDTR Pak, ada peta operasional yang masuk itu Pak. Tapi ada kondisi masyarakat Pak, bahwa kondisi masyarakat memang menolak ke situ Pak. Dan sudah ada bangunan-bangunan existing, terlepas apakah dulu ada trase atau enggak. Kalau rekomendasi saya ikutin kondisi existing sekarang. Itu Pak, seperti itu Pak rekomendasi saya. Makanya mesti robot trase dong. Coba tahu. Tapi sekarang robot trase dibuat, perubahan trase diakomodir evaluasi PK Perda 1. Itu yang saya marah. Ini Jangan jebakan Batman nih. enggak, artinya gini Pak, artinya itu nanti tetap harus kita rubah, tapi mungkin di 2019 gitu Pak maksud saya. Jadi bukan sekarang gitu, tetap nanti akan kita akomodir untuk 2019. Jadi kerjain sekarang. Kita kerjain dengan dasar bahwa ini kondisi existing di lapangan sudah seperti ini gitu Pak. Kita dan juga ada ini proyek strategis. Selanjutnya juga ada penolakan warga berdasarkan dan juga bahwa ketika dasar harusnya kan yang paling ideal ketika itu jadi dokumen perda itu harus dilakukan survei yang benar-benar sehingga tidak sampai ini Pak. Dan berdasarkan alasan-alasan seperti itu
Maka menurut saya kita ikutin kondisi lapangan. Tetap ini akan direvisi tapi 2019. Nah, terus pertanyaan saya, itu rumah-rumah yang berdiri di sana semua itu ilegal. Iya Pak. Kalau buat surat itu Pak Wali Kota itu, Iya Pak. seluruh rumah sana ilegal. Dan yang jadi masalah lagi buat kita, jalan aspal yang kita bangun di sana, ini melanggar semua. Jadi gini loh, saya nggak ngerti cara berpikir orang DKI ini ya. Kalau saya suruh PU Bina Marga aspal jalan, dia suka bilang tuh nggak, oh nggak bisa Pak, karena itu bukan tercatat di aset kami Pak, nggak sesuai trase Pak. Oh iya. Yang melanggar kok kamu ngaspal itu? Paham maksud saya gitu ya? Pasang listrik. Dulu bilang kalau bukan trase, bukan aset, tidak boleh. Kalau saya suruh yang baik-baik nih, yang perumahan, nggak boleh Pak, belum serah pada kami Pak. Ini aspal, belum aspal Pak. Loh, yang ini kok boleh? Makanya saya nggak ngerti cara ngauditnya gitu loh. Ini kalau ini pelanggaran kan? Itu harus kirim surat semua Pak, berarti nggak ada surat nih semua nih. Jangan punya sertifikat lagi mereka nih lama-lama. Ingatin ini, lurah semua ini. Ya nggak bisa ada PM1 apa, langsung kirim surat bahwa Anda semua tidak sesuai di tanahnya DKI ini semua nih. Jangan-jangan itu laut dulunya, diuruk-uruk sendiri. Jadi darat. Bisa jadi itu Pak. Ya berarti putusan kita yang dikerjainnya kok gitu. Satu lagi Pak, ada isu terkait dengan batas wilayah Pak. Ini Pak, Ibu kemarin menyampaikan saya batas wilayah. Begini Pak Yogi, ada jadi desain struktur seperti ini, tapi kena batas wilayah kita, jadi agak kepotong. Mungkin sebagian nggak bisa. Itu kemarin mungkin Pak Gubernur pada awal kita untuk ukuran panjang trase itu kan 900 meter kita usulkan, ternyata hasil dari penataan kota hanya dapat 740 meter Pak. Mengingat yang sisa itu masuk di atas wilayah Banten. Tapi menurut keterangan Pak Lurah keterangan Pak Lurah yang sisa sebelah sana justru masuk wilayah Kamal Muara kan? Iya Pak. Nah, bahkan ada SPPT PBB, itu semua Pak. Ini jadi Patokannya SPT Ya. Kerjain. Kalau Lurah berani saya. Iya. ada SPPT Pak, makanya pada saat kita waktu itu saya mau Pak Iwan, kenapa Pak? Ini kan proyek nasional, satu pertama, bukan lintas wilayah Singapura, Malaysia. Toh proyek ini akan lanjut, tapi tetap di 740 waktu itu. Jadi sekarang hanya 740 Pak Gubernur di jalan. Jadi gitu Pak, kita rekomendasiin untuk pakai kondisi sistem Pak. Termasuk batas wilayah kita pakai hasil itu lurah ya. Pak Lurah bisa kasih keterangan kan, batas keterangan situ kan, melalui SPPT PBB, penjual beli yang mereka punya warga di sana kan. Iya Pak. Itu Pak. Kerjanya. Cukup. Kerjanya itu. Berarti pastikannya lurah ini semua tanah ini berarti nggak benar loh tanah negara. Hah? Gimana cara solusinya ini? Rumah orang kan semua kan? Makasih PM1 atau apa tuh rumah-rumah itu? Siap, izin Pak menjelaskan, saya Panji Pak, Lurah Kamal Muara Pak, baru dilantik tanggal Panji hari kemarin Pak tahun ini. Berdasarkan keterangan dari lurah-lurah terdahulu Pak, memang yang di RW 04 Pak, yang di ujung laut ini Pak, mereka ini awalnya adalah pindahan dari di sini dulu namanya Kampung Siwa Pak. Di sini dulu ada sebuah perkampungan sama di bantaran kali Pak. Terus mereka kena penggusuran dan mereka pindah ke sini Pak. Pada zaman itu saya lupa tahunnya tahun berapa. Itu hijau lagi sekarang. Iya Pak. Terus sejarahnya Pak, waktu saya masih jadi staf di sana kasih pemerintahan juga, ada surat dari
Indawati Siregar yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka, tanah dia, itu berupa PT tapi saya lupa PT apa. Mereka mengklaim dulu ini adalah tanah mereka Pak, tapi sampai sekarang tidak berlanjut Pak, bahkan suratnya sampai ke Presiden SBY Pak. Yang RW 1 Pak yang untuk di sini memang mereka adalah pemukiman dan pemukiman warga dan status suratnya di sini ada girik Pak, girik dan akte jual beli Pak. Berarti bisa diberikan. Kecuali yang hijau itu kan laut dulu kan sebetulnya oleh petani. Ya, memang dulu yang hijau ini existingnya adalah empang Pak. Bakau juga kan. Enggak Saya kurang tahu Pak sejarah. Tapi untuk yang sebelah sini Pak, memang dulunya adalah daratan sampai ke sebelah sini Pak. Terkena abrasi yang hanya sebelah sini saja. Tapi yang di sini memang dulu existingnya adalah tambak atau hutan bakau mungkin di sini Pak. Iya. Kalau di sini dulunya memang daratan sampai ke ujung sini Pak. Tahu, tapi kena abrasi. dulu. Kita nggak bisa bikin suatu itu ilegal juga Pak, nggak bisa juga. Mungkin diizinkan Pak, diizinkan dulu apa yang statusnya di sana Pak. Ya udah. Hak bawahnya. Kalau memang haknya rakyat ya kasih ke rakyat, Iya Pak, memang ada girik di sana Pak. kasih ke mereka. Sebagai yang hijau juga kita harus bebaskan bagaimana. Iya Pak. Cuma diawasin jangan sampai orang mendirikan bangunan terus tuh Pak. Siap. Ya, yang hijau ya nggak boleh harusnya. Tapi udah terlanjur bangunan semua situ ya. Iya Pak. Yang di bantaran mungkin bisa kita bersihkan dua. Nah dia kita kan sippai gitu nggak ada sisa yang darat kan, nggak ada sisa. Jadi ada tambah darat nggak kita? Kalau kita sippai gitu. Tanggul. Kalau yang sipil pasang Pak kan, nah rencananya kan 2 meteran di belakang sipil yang ada ini Pak. Oh mau masuk ke darat. Masuk ke dalam itu. Jadi sipil yang depan ini masih berfungsi Pak sebagai penahan air laut. Oh ya udah. Jadi kita nggak asetnya nggak kita hilangin Pak. Ya udah. Oke. Jadi double cover. Udah bagiannya begitu. Baik. Masih ya gitu. Izin Pak, kalau memang evaluasi itu bisa dilaksanakan 2019, tapi tidak parsial di lokasi tersebut ya Pak ya. Jadi dia harus menerus ke ujung. Ya. Jadi meneruslah. Semua itu. Semua harus. Baik Pak, terima kasih pada rekan-rekan SKPD ya. Ya penataan kota mesti beresin soal itu loh Pak. Yang soal salah teknis itu yang mana diperiksa. Nggak ada pemutihan, nggak ada pendirian kembali sebetulnya kita. Dasarnya itu teknis itu Pak. Kalau dilihat itu. Ya, inspektor sedang melakukan. Iya. Baik, itu. Baik, untuk rekan-rekan SKPD yang diundang untuk agenda pertama bisa melanjutkan agenda selanjutnya. Kita akan lanjutkan. Ini Cici mau sekalian. Sini Pak, sini. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi dalam hal ini Balai Besar Investigasi Saudara memang bertugas memberikan desain Pak, desain untuk tanggul laut ini. Nah, jadi memang saya kira dari kajian desain kami memang penggeseran itu dimungkinkan Pak, dimungkinkan. Dan nanti kami akan membackup untuk misalnya diminta untuk kajian desain untuk sebagai backup dari untuk trase ya Pak ya. Sehingga nanti kami siap untuk backup. Saya kira itu saja. Terima kasih. Demikian agenda yang pertama sudah selesai. Lalu izin mendahului. Masih. Silakan kepada teman-teman yang Ya. Lanjutkan Mas yang kedua dari PT Krakatau Saudara Mati di permohonan perpanjangan CPPT di daerah Kembangan Pak. Langsung ke Ini cek kewajiban aja. Kalau perpanjang itu cek kewajibannya aja gimana. Kewajibannya udah ini belum? pemayoran Pak. Alternatif 2 aja kalau gitu. Ini kewajiban cepat. Ini
kewajibannya aja Pak. Terus yang PT Samudra pengembangan PPT sudah terbit di PPL-nya yang tanahnya disarankan memang bisa disetujui apabila dari sisi teknis dan zonasi sudah mau tidak. terus Berikut PT Hasan Damai Putra ini merupakan lapor ulang dari minggu lalu Pak, ada kesalahan teknis untuk kalimat yang selisih sudah kita hapus untuk dihilangkan di bagian syarat kemarin Pak. Komisi itu yang sudah kita hilangkan. Mengajarkan juga Pak. Dilakukan ketiga. revisi aja ini berarti. Ada kalimat ini ada kesalahan teknis di kalimat selisih. Ini yang kita ulang kemarin. Ya, terus PT Senayan Trikarya Sempana yang mengajukan penyempurnaan lesi PPT untuk klausul menyerahkan menjadi menyediakan Pak di Jalan Asia Afrika. Jalan Senayan Pak. Prinsipnya bisa disetujui Pak, hanya memang nanti ada dua alternatif untuk disetujui ini, apakah mengacu pada SIPPT artinya revisi surat gubernur atau langsung dirubah menjadi IPPT yang diterbitkan oleh PTSP dari sisi waktu lebih cepat yang alternatif dua Pak. Itu tidak perlu ditambah lagi. Kalau gimana tuh Bapak ini? Mohon izin, Ya, mohon izin Pak Gubernur. Memang agak dilematis Pak. iya. Ini kan yang Senayan City Pak. Ya, Jadi dia memang sudah bangun Pak itu jalannya, cuma saat ini jalan tersebut itu dipakai untuk sirkulasi entrance mereka Pak. Jadi kalau dia nggak menyerahkan memang konsekuensinya begitu Pak. Setiap saat dia bisa nutup Pak. Padahal sebetulnya itu rencana jalan itu tembus sampai ke Permata Hijau yang kemarin ditertibkan Pak oleh Pak Wali Kota yang ke arah baratnya. Dulu tembus ke sana Pak. Cuma memang pada kenyataannya saat ini mereka dijadikan sirkulasi entrance untuk masuk ke mallnya Pak. Jadi kalau dia mau tutup ya ditutup gitu Pak. Memang jadi dilematisnya seperti itu Pak. Karena memang secara administrasi kan ini lahannya seknek Pak. Sehingga tidak bisa menyerahkan memang Pak. Demikian Pak. sama kasih dia aja sebenarnya sih. Pemilu sih ya, Sebenarnya sama kasih dia. sama aja sih sebenarnya. Jalan sudah jadi Pak. Jadi sih Pak. Ya. Sudah lebar dan bagus sebenarnya. Hanya masalah mekanisme menyerahkan atau menyediakan. Udah menyediakan udah pasti udah. Iya, sudah. Ya, yang pilih mana gitu? kalau dari sisi waktu lebih cepat alternatif dua Pak. Bisa lah udah cepat aja Pak ya. Sama aja ya. Ada dari PT Geraha Metropolitan Nusantara, ini ada permohonan untuk mengakomodir nilai KLB dalam pada 1/2014 kita ada beberapa dirapikan itu masuk ke visualisasi. Mohon izin Pak, jadi ini tarif kosong Pak. Dulu pernah ngajukan gelombang KLB, namun memang dari 1,2 menjadi 7 rata-rata semua sudah menjadi 7 dengan kondisi peruntukannya dulu seperti ini Pak. Ada yang KKPD, ada yang WKJ dan WSN. Nah, yang bersangkutan sekarang mau minta mengakomodir nilai 7 tersebut karena di dalam SDTR posisinya belum 7 semuanya. Namun posisi di SDTR sekarang adalah posisinya seperti ini Pak, donasi peruntukannya. Kalau dulu pelampiran KLB-nya dibayarkan atas posisi seperti ini, sekarang kondisi peta SDTR posisinya seperti ini kalau mau dikembalikan. Nah ini kami mohon arah masukan.
mengakomodir perniknya di dalam RDTR. Ada yang masih 6,11, ada yang 3, ada yang 4. Yang 7 hanya dua zona saja. Ini tanah yang dulu pernah sengketa dulu Pak dengan makanya SPT-nya lokasi ini juga belum diterbitkan. Waktu itu pernah ada masalah Pak. Soalannya adalah anaknya Pak. Yang produk sama itu hukum. Saya khawatir kalau kita Jadi sengketa lagi. ya, informasinya katanya sudah selesai tapi perlu dicek secara aktualnya seperti apa ya. Keputusan MA-nya seperti apa. Yang dipatahkan. Mana HGB-nya dipatahkan ya? Makanya. Iya, HGB-nya BUMN kan dibatalkan oleh BPN. Iya. Apanya? HGB-nya Pak. Dia sengketa gitu. Iya. Informasinya sih udah Ada. ini tapi perlu dicek. Iya. Memang Kalau dibatalkan. bisa ada pemberitahuan. Sudah. Kita nanti saya ada dibatalkan ini HGB-nya. Ya, waktu dia ngajuin diperiksa nggak nih? Waktu dia ajukan. Ini ada disebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, kita bahas ini dulu satu-satu. Kalau soal hukum tetap gampang. Kita lihat kalau dia nggak sesuai, kita batalkan. Sekarang pertanyaan kita tuh mau pilih yang mana sekarang gitu loh. Dia udah bayar lagi KLB-nya. Udah bayar Pak. Udah bayar 56 miliar Pak. Izin Pak, kalau boleh usul Pak, kita mengikuti persetujuan prinsip yang sudah diterbitkan saja Pak. Kita mengacu kepada pasal peralihan, kalau dia inginnya seperti itu dimungkinkan Pak. Artinya dengan persetujuan prinsip yang sudah dibayar sebelumnya Pak. Jadi pilih. Itu ada di alternatif 3 lah. Angka 3 itu dimasuk zonanya sesuai dengan yang dulu dibayarkan Pak. sudah dibayar. Kalau yang 2 ini adalah posisi RDTR-nya terus kali seperti sebenarnya. Dia mau minta yang mana? Dia minta yang baru. Yang sama tidak menyebutkan minta yang mana, hanya mengembalikan identitasnya saja Pak. Dia minta balikin saja. Mengembalikan identitasnya. Kalau balikin lama ya kita alternatif 3 berarti Pak. Kembalikan saja berarti. Ini kalau soal hukum nanti dilihat kalau ada masalah ya dipotong. Sengketa gitu ya. Sengketa lahan, izin ditangguhkan ya. Baik Pak. Minta aja buktinya. Terus Baik, PT Hijau Teduh Situ Indah memohon IPPL di lahan 17,6 hektar di Lubang Buaya Pak. Ini saja terbentuk ketentuan perda yang menyatakan bahwa untuk di R9 itu untuk satu pemilikan tanah itu hanya boleh ada satu rumah. Jadi kendala Pak, mungkin petanya kita sampai tinggal alternatifnya ada 2 tidak disetujui dan masukan dia mah nggak boleh nih. Pak, jadi Pak, ini ketentuan pasalnya pada RDTR Pak. Jadi di zona S9 itu butir nomor 3 Pak. Jadi ketika dia posisinya di S9, dia hanya diperbolehkan hanya membangun 1 unit Pak. Ini ada memang kita sudah koordinasi dengan DPK bahwa ini ada kesalahan pasal Pak, yang sehingga tidak dibatasi, tidak dilihat luasnya ketika membangun luas dan sebagainya. Pasal tersebut
mengaturnya tetap hanya 1 unit Pak di situ. Ini apa namanya, ada kami juga sudah koordinasi kemarin. Jadi itu bisa kasih komen. Coba ini salah ketik atau salah apa gitu? Jadi masukan Pak. Ya. Pak, gini, Pak, ini kan dia kepemilikannya 7 orang Pak. 7 orang. Nah, ketentuannya 1 kepemilikan 1 unit bangunan Pak. Jadi menurut saya sih ini kenapa nggak bisa Pak? Boleh Pak, jadi nanti kan dia pas ngajuin kan dia tentunya udah ada pembagian, akte pembagian Pak. Ini kan berdasarkan kepemilikan loh, bukan sertifikat loh. Jadi kalau 1 orang ngajuin dengan 1 kepemilikan, ada akte pembagian, diajukan permohonan, diukur satu-satu, saya pikir nggak masalah mestinya. masih Pak, jadi mau satuannya mau bangun ITS Pak. Iya, artinya kan kalau dia Lebih dari 7 unit Pak, iya, ada ratusan unit. iya artinya kan kalau dia ngajukan satu-satu permohonannya kan nggak apa-apa sebetulnya. Ketika dia buat 1 persatu pun juga ketika membaca perda ini hanya 1 unit juga. Iya, Pak. kalau dia jual-jual kapling kan nanti masing-masing ngajukan, sebetulnya sih nggak ada masalah. Tapi kalau perumahan pasti yang ngajukan IMB secara menyeluruh dulu baru pecah ya. Ya kan, baru pecah kan. Ada beberapa kasus Pak, terutama yang untuk sarana. Kecuali dia jual kapling Jual kapling pecah-pecah dulu, baru dia ngajuin IMB-nya Pak. masing-masing. Sebetulnya ini untuk mencegah orang mengkapling-kapling gitu Pak. Tapi secara aturan itu dimungkinkan Pak. Itu Artinya kalau kalau nyatanya di lapangan. Jadi terutama untuk ada beberapa kasus dan 2 kasus bahwa sekolah itu caranya berubah sekolah jadi rumah, pecah kaplingnya Pak. Karena sekolah itu hanya boleh dibangun 1 rumah gitu di RTTR, tapi begitu dia pecah-pecah jadi dia bisa ngejual kaplingnya dan sekolah itu jadi berubah peruntukannya jadi rumah, jadi jual kapling. Nah ini kalau mungkin alternatifnya ya dia dipaksa jual kapling atau seperti apa. ya, Jadi kalau yang bersangkutan itu tidak jual kapling, masalahnya dia mau membangun. ya artinya mohon izin Bapak, kalau Bapak menyetujui persetujuan IPPL ya Pak, di dalam klausulnya nanti dicantumkan saja Pak, bahwa untuk SIPPT atau untuk pembangunan ya satu kepemilikan ya 1 unit rumah gitu Pak. Ini kan sekarang dia mau IPPL kan. Justru kalau kita udah kasih dia IPPL nanti sulit ini. Karena logikanya nggak mungkin itu. Kalau bangun perumahan SIPPT kita terbitkan. Ya kan? Maksudnya Pak, jadi kalau nanti Kecuali yang Bapak di ini. 2 Iya. kapling Pak, Iya. itu nanti kewajibannya menjadi tidak terkontrol Pak. Kalau jual kapling juga nggak terkontrol. Nggak ada kewajiban lagi dia. Kewajiban prasarananya. Gitu. Izin Pak, di RDTR itu memang diatur mengenai hunian Pak. Jadi R1 sampai R5 memang kita mengatur tentang luasan kapling. R1 itu di bawah 60, R2 dan 100, R3 dan seterusnya sampai R5 itu di atas 350. Tetapi kalau R9 itu memang tidak diatur, tetapi dia akan diatur di dalam block plan yang tadi disebutkan Pak Bambang. Di block plan itulah akan mengatur kapan kita harus dibuat kapel, kapan kita harus dibuat unit tersendiri. Wajib pada itu ketentuannya nggak ada di sana di pada saat ini tidak jelas kecuali nanti diakomodir di dalam ketentuan tata bangunan, perpu tata bangunan. Memang secara eksplisit memang tidak tercantum di RDTR, tapi kita pernah punya perda 6 itu mengatur mengenai luasan wisma kecil, wisma sedang, wisma besar. Itu yang memang harus diukur oleh luas lahan itu dari bentuknya. Nggak bisa dikontrol, tapi kalau sudah dijual. Kalau menurut saya ya, ini harus kita tolak dong. Kalau dia mau ya masing-masing dia beli saja. Ya kalau dia pakai isi PPT pusing kita. Ya kan? Nah, dia bebasin dia jual sendiri aja sekarang satu-satu tanah dia. Jangan pakai nama PT dong jualnya. Kalau pakai nama PT kewajiban dia bingung. Udah gitu tolak aja lah. Dia mau jual aja tanah dia. Jangan berlindung di balik. Kalau dia berlindung di balik PT dia buka pusing gitu nanti. Pemasaran dia mau jual sendiri jual aja dia sendiri. Gak usah pakai IPPL. Terus berapa?
Iya Pak, ini perpanjangan SLF Pak dari Pak Jasa. Ini ada kelebihan KDB yang dilakukan oleh Ini yang kemarin kuasa hukum dari perbaiki Pak yang Kemarin lagi kan? ya kemarin Pak. menyediakan pembuktian, menjadi buktian ikut kereta. Motif tua lagi. Terus? Jadi lahan pengganti. Iya. Dicari tetap punya dia sih. Tetap punya dia. Dia punya dia, tapi dia harus jadiin aja. Tapi dia sudah bayar denda KDB Pak. Oh belum Pak, itu banyak bangunan lagi Pak, retribusi Pak. Oh yang ini Tambahan bangunan bukan KDB. poin 5B Itu retribusi IMB-nya Pak. atas pelampauan KDB telah membayar retribusi. Retribusi IMB itu Pak, bukan retribusi. Itu retribusi dari penambahan bangunan. Ya udah, kasih dulu dah. Terus? Ya Pak, dari Capital Land ini Pak untuk yang harapan global niaga untuk penerbitan RTLB dan IMB kemarin ada kewajiban dari sekolah itu Pak dari RTLB Ya, sekolahnya udah terbangun dari Pak. yang bersangkutan minta dispensasi untuk pengurusan IMB ya, menerima dengan kewajiban mereka untuk bisa diproses gitu. Menurut Pak, jadi ini yang dia membangun rumah susun Pak apartemen, namun kan di situ ada kewajiban untuk sekolah SD dan SMK. Yang bersangkutan memang sudah dirapimkan untuk disetujui, dialihkan untuk merenovasi bangunan sekitarnya untuk sekolah-sekolah sekitarnya. Namun ada laporan bahwa sekolah-sekolah sekitarnya Udah bangun. sudah dibangun. Udah bangun nanti. Nah, saat ini yang saya ini dalam proses IMB dan revisi RTLB ingin alokasi sekolah yang tadinya tercantum atau tergambar di dalam RTLB itu mohon dikeluarkan terlebih dahulu Pak, seperti itu supaya mereka bisa clear dulu tidak ada. Nah ini karena belum ada penyerahan ya, sehingga memang masih tercantum di dalam dokumen gambar penyediaan alokasi dari rencana sekolah maupun SD tersebut. Belum itu sudah diserahkan atau sudah dilaksanakan di tempat lain. Mohon izin Pak. Pak, jadi ini menginformasikan saja Pak, supaya ke depannya juga semakin jelas Pak, bahwa kewajiban yang dimaksud ini bukan kewajiban yang dicantumkan dalam isi PPT Pak. Jadi bukan kewajiban yang dicantumkan dalam isi PPT, sehingga menurut saya ini tidak tercatat sebagai piutang Pak. Dan yang kedua, belum diterbitkan PPK atau PKS Pak terhadap kewajiban ini, dan belum diterbitkan IMB Pak. Jadi mohon izin Bapak. Kasih dulu untuk kerja Pak. Ya, khususnya gini Pak, mohon izin, kalaupun nanti kita minta dia menggantikan gitu Pak, itu kan dasarnya adalah gambar rencana bangunan yang sudah disahkan Pak. Nanti kan akan diterbitkan gambar rencana bangunan yang tidak ada sekolah Pak. Nah, kemudian dasar kita menagih itu jadi tidak ada Pak. Karena di dalam gambar rencana bangunan itu tidak ada sekolah Pak. Gitu. Terus kemudian yang berikutnya Pak, ini ada kekhawatiran Pak. Ya, ada kekhawatiran Pak, kalau ini kita minta pengganti Pak, itu seolah-olah dia dulunya ada sekolah gitu kan Pak. Kalau sekolah itu di apartemen, dia strata title Pak, kepemilikan bersama Pak. Jadi warga itu punya hak. Nah kalau dia nanti kita rubah gambar rencana bangunannya Pak, tidak ada sekolah, berarti kan dia jadi unit Pak. Unit yang punya nilai ekonomis. Gitu Bapak, itu yang repot. Nah, kalau boleh saya usul Pak, ini kan hanya kewajiban yang ada di gambar rencana bangunan Pak. Tidak ada PPK, tidak tercatat di dalam piutang. Usul saya Pak, kenapa tidak dilakukan saja revisi gambar rencana bangunan Pak? Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan bahwa kalau dulu kan standar fasilitas fasum di dalam suatu gedung kan pakai perda 6 Pak, yang notabene sudah mati Pak sebetulnya. Udah dicabut. Kemudian bahwa itu sudah tidak ada lagi, dan kalaupun dibuat gambar rencana bangunan yang baru Pak, tentunya kan bisa ada pertimbangan-pertimbangan yang logis Pak, bahwa yang mau dibangun informasinya katanya tipe-tipe studio Pak, yang kecil-kecil
Sehingga jumlah penduduknya kan kalau kemarin hitungnya standarnya 4 atau 4,5 Pak. Sehingga dari jumlah penduduk di dalam yang akan ditampung di dalam tower tersebut ada sekian. Sehingga butuh sarana prasarana ini kan gitu Pak. Namun kalau dia perhitungannya jumlah penduduknya karena dia tipe studio yang kecil-kecil, misalnya jumlah penduduknya cuma 2 orang per unit, mungkin hitungannya nggak perlu lagi Pak. Gitu Pak. Artinya Pak, kalaupun, tapi prinsipnya dia sudah mau kan Pak. Kalaupun dia mau, kenapa kita tidak minta dia sebagai CSR saja gitu kan Pak. Kalau boleh usul gitu Pak. Berarti kita alternatif 2 aja berarti kan? Perubahan gambar. Ya, perubahan FTR Iya, kan? Iya kan? Iya Pak. Ya semacam CSR aja kasih tahu dia nilai gitu. Izinnya diproses. Ya, alternatif 2 aja lah. Supaya cepat ya udah sampai ke Dubes itu. Cepat gitu aja Pak Asbang itu. Ya, terus dulu Penyempurnaan SIPPT Pak dari PT Primaris Utama untuk perkantoran fasilitasi di daerah Menteng Dalam. ya cepat lah saya nggak ini. Ya, Ada gambar informasi Pak ya. kewajibannya yang penting ini Pak. Kewajibannya ya penyempurnaan ya. Kita kan ada pembebasan lahan lagi Pak, jadi karena tambahan luas Pak, Tambahan luas. bangunan Iya. yang di kota Casablanca ini Pak. Ya. Dulu yang eksekusi pertama ini kemudian dia membebaskan ketiga ini sudah kemudian dia menyempurnakan untuk penambahan luas bangunan. Terus Dari PT Bandara Pemain 11 ini pengembangan itu rapi bukan 8 Oktober 2012. barangnya udah jadi lah ini. Ya. Belum Pak, masih tanah kosong Pak. Belum. Tanah kosong. Lokasinya di sini Pak, di yang di dekat lingkaran. Ini tanah kosong belum harus menunjukkan KRK, RTLB dan sebagainya. Hanya ketika yang bersangkutan melihat bahwa posisi intensitasnya itu berbeda dengan DGL, yang bersangkutan juga permohonan untuk dikembalikan sesuai dengan DGL yang disebutkan. Nah ini sudah pernah dirapikan pada 8 Oktober 2015. Arahnya itu menunggu terbitnya mekanisme perizinan dan rekomendasi. Kemudian yang bersangkutan ini mengajukan surat kembali bahwa yang bersangkutan keberatan jika harus menunggu diterbitkannya bentuk tersebut Pak, karena sampai saat ini belum Beberapa poin yang masih Pak, mohon izin Pak. Maksudnya itu Pak Indro bisa sampaikan informasi terkait hal ini. Terima kasih Pak. Jadi memang awalnya memang KLB itu memang 1,8 ya nggak salah, yang lama. Kemudian ini kita memang waktu melakukan revisi UDGL kita melakukan penataan di dalam UDGL tersebut. Di samping itu kita juga dari manual ke komputerisasi. Jadi memang kita akui memang ada beberapa data yang terlewat ya Pak ya. Kita akui memang ada yang harusnya KLB 5, kita tapi tulisnya 2. Tapi memang itu sudah masuk di dalam PK RDTR Pak. Terima kasih Pak. Berarti yang kesalahan teknis benar nanti kita siapkan. Ya sekarang itu gimana? Kasih dulu atau gimana? Kasih tapi yang kita siapkan. Iya kan? Ini ada ini kita. Tapi kita juga nggak mau menghambat investor juga, berantakan orang. Terus Akhir Pak dari PT Hidroponik Pengembangan untuk perubahan isi PPT guna bangun apartemen hotel di daerah Jakarta Pusat di Tanah Abang 12,8 hektar. Untuk kewajibannya sudah terpenuhi semua Pak.
Oh ini gitu. Ini otak sultan dari Pak. Ada penambahan perubahan bangunan Pak. Jadi yang satu perumahan kayak baru. Nah SPT itu juga 30 tahun habis Pak. Memang ada ketentuan dia harus mengangsur beberapa pada Pemprov DKI Jakarta. Masih ribut sama itu Pak. Seknek ini kan. Jadi pertama mesti mulai panggil mereka soal ganti protokol ini. Jadi tolong semua izin-izin ini mulai dia pilih saja apa mau sekedar lingkungan dia, sekitar mana untuk bisa cepat. Ya, oke. Mesti mulai pagi nih. Maksud saya yang soal trotoar vaksin itu mesti mulai pagi diarahkan ke tahun ini mulai kelihatan. Kalau bisa sih usahakan satu wilayah kelihatan jadi seminar coba tapi sebetulnya ada masuk ke dalam ini tidak ada yang terima kasih Bapak Ibu.